Obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Halo kawan LAN, selamat datang di Obrolan, omongin birokrasi ala LAN. Perkenalkan, saya Fadil, Widya Iswara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Kali ini saya juga ditemani oleh salah satu co-host saya yang akan ikut memperkaya diskusi kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rismaya, saya dari Humas Politeknik STI LAN Jakarta. Baik, nah di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Politeknik STIA LAN. Untuk membahas itu semua, hari ini kita menghadirkan dua narasumber luar biasa dari kampus Politeknik STIA LAN di Indonesia yang hadir secara daring. Yang pertama, Direktur Politeknik STIA LAN Bandung. Selamat datang, Dr. Muhammad Nur Afandi, SPD MT. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Ajeng, terima kasih. Alhamdulillah. Dan telah hadir juga Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Makassar, Profesor Dr. Najmi Kamariah, SE MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat Apa pagi. kabar? Alhamdulillah Selamat baik. pagi. Alhamdulillah. Politeknik STIA LAN ini kan merupakan perguruan tinggi vokasi atau terapan yang berada di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Tentu ini menjadi positioning yang sangat strategis begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, yang ingin kami tanyakan, sebenarnya apa sih yang membedakan Politeknik STIA LAN dengan vokasi lain di Indonesia? Mungkin pertanyaan ini boleh dijawab oleh Bapak Muhammad Nur Afandi, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ajeng. Kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tentu Politeknik STIA LAN yang ada di Bandung, Jakarta, dan juga Makassar tentu memiliki pembeda dengan kampus vokasi lainnya. Kalau banyak kampus vokasi itu menyiapkan tenaga terampil untuk kebutuhan industri, maka Politeknik STIA LAN ini memiliki posisi yang sangat berbeda. Kami memang vokasi, tetapi vokasi yang dirancang khusus untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Indonesia. Ini yang membuat karakter kami menjadi unik. Nah, ada 3 hal yang tentu menjadi pembeda yang lain. Yang pertama adalah terkait dengan orientasinya itu sangat sektoral dan strategis. Maka kami itu bukan fokus pada dunia private, tetapi kami melainkan adalah bagaimana memperkuat kapasitas birokrasi dan administrasi negara. Itu merupakan sebuah diferensiasi yang tidak dimiliki kampus vokasi lain. Yang kedua adalah berkenaan dengan struktur program studi yang langsung menjawab kebutuhan reformasi birokrasi. Kami memiliki 3 program studi, yaitu program studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Sarjana Terapan Administrasi Bisnis Sektor Publik, Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, dan juga Magister Administrasi Pembangunan Negara. Tentu kegiatan struktur program studi ini merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan isu-isu aktual yang ada, seperti berkenaan dengan manajemen kinerja, transformasi pelayanan publik, penguatan tata kelola ASN, sampai pada akuntabilitas publik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pembelajaran itu tidak terhenti pada tataran teori. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan teknis dan juga kemampuan dari analitis itu sendiri. Nah, inilah yang dibutuhkan dalam birokrasi modern saat ini. Maka kami fokus kepada agenda-agenda tersebut. Dan pada akhirnya bahwa Politeknik STIA LAN itu tidak hanya mencetak tenaga terampil administratif, kami tentu membentuk profesional di sektor publik. Maka
hal ini adalah di dalamnya orang-orang yang memahami tentang regulasi, tata kelola, dan juga dinamika kebijakan negara. Dan tentu merupakan mahasiswa yang siap terjun untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia ini. Demikian, Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nur Afandi. Mungkin ada pandangan lainnya dari Profesor Dr. Najmi? Baik, Mbak dan Mas, juga yang saya hormati Pak Nur. Saya setuju tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nur ya, bahwa program studi yang dikembangkan di Poltek Setialan itu adalah harusnya relate dengan visi, misi, dan tujuan lembaga administrasi negara itu sendiri. Karena kampus kita itu adalah UPT di bawah lembaga administrasi negara yang menyelenggarakan fungsi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan Tridharma yang kami kembangkan itu juga seharusnya mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan LAN. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Direktur Poltek Setialan Bandung, bahwa lulusan kami ini nanti diharapkan bisa berkontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan di sektor publik, sehingga diharapkan bisa mendukung program reformasi birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat juga yang ada di pemerintah daerah, sehingga harapan LAN untuk menjadikan ASN sebagai birokrasi berkelas dunia untuk menuju Indonesia Emas 2045, insya Allah dapat terwujud. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Najmi. Jadi mungkin Politeknik STI Alan ini kampus yang cocok bagi para calon birokrat di Indonesia ya. Setuju. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Ibu Najmi juga. Ibu, kebetulan juga Ibu di sini sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik ya. Pertanyaan saya adalah, kalau kita masuk ke dalam proses pembelajarannya di Politeknik STI Alan, pendekatan berbasis terapan ini seperti apa sih implementasinya nanti di dalam kelas kuliah? Dan bagaimanakah model ini nanti akan benar-benar membentuk mahasiswa agar mereka siap masuk ke dalam dunia kerja? Mungkin bisa dijawab Ibu? Nah, ya baik, makasih Mas. Jadi terkait dengan bagaimana kampus kita ya melaksanakan pembelajaran dengan ciri vokasi yang mempersiapkan lulusannya untuk bisa siap dan terampil ya untuk memasuki dunia kerja, maka tidak hanya dalam kaitan dengan metode pembelajaran ya yang berbasis praktek, tapi harusnya diawali pada saat menyusun kurikulum. Jadi pada saat kami menyusun kurikulum, itu kami melibatkan stakeholders. Dalam hal ini adalah pengguna lulusan kami, yaitu setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, karena mereka nanti yang akan menggunakan lulusan. Jadi setiap tahun itu, saya rasa bukan cuma di Poltek Setialan Makassar, tapi pasti juga sudah dilaksanakan di Poltek Bandung dan Poltek Jakarta. Kami tuh rutin melaksanakan case study dengan kegiatan stakeholders meeting, di mana output dari kegiatan tracer study dan stakeholders meeting itu menjadi bahan bagi kami untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kebutuhan industri. Selain itu, dalam metode pembelajaran kami juga lebih banyak muatan prakteknya. Jadi memang dari regulasi dari kementerian bahwa PTKL yang menyelenggarakan pendidikan vokasi itu paling tidak dalam kurikulumnya itu muatan prakteknya itu kisarannya itu 60-70%. Ya, kemudian kami juga dalam melaksanakan penugasan kepada mahasiswa, kami juga berbasis proyek begitu ya. Jadi ada tugas-tugas proyek yang kita berikan kepada mahasiswa kita, sehingga benar-benar mahasiswa itu bisa melihat bagaimana menerapkan ya konsep-konsep itu di pemerintahan. Kemudian kami juga ada program magang ya. Jadi
karena kurikulum kita sama untuk 3 kampus, itu juga keunggulan kita ya, karena kita adalah 3 perguruan tinggi besar yang ada di bawah LAN, sehingga pada saat penyusunan kurikulum, penyusunan RPS, ya, itu kita sama-sama, kita bareng-bareng 3 kampus, dan kami ada kegiatan dalam program penyelenggaraan pendidikan itu yaitu magang di industri, ya, dan juga ada juga program proyek inovasi, ya. Jadi mahasiswa itu terjun ke setiap instansi pemerintah, termasuk juga BUMD atau perusahaan daerah, bahkan ada juga yang mungkin punya kenalan di beberapa BUMN, ya, itu juga kan mereka juga bisa melaksanakan magang dan melaksanakan proyek inovasi di beberapa instansi pemerintah dan juga di BUMN, BUMD itu, sehingga paling tidak mereka bisa menerapkan apa mata kuliah yang relate dengan kebutuhan yang ada di tempat mereka magang, dan bahkan mereka bisa berkontribusi di tempat mereka magang dengan membuat proyek inovasi. Ada beberapa proyek inovasi dari hasil kerja mahasiswa kita itu yang cukup mendapatkan apresiasi dari instansi pemerintah tempat mereka makan. Ya, demikian. Menarik sekali ya, ternyata pembelajaran vokasi di STI Alan ini. Nah, ternyata kita sekarang akan dibersamai juga oleh Direktur Politeknik STI Alan Jakarta, yaitu Ibu Profesor Dr. Nurlia Nurdin SS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini, bagi masyarakat atau calon mahasiswa ini kan sedang mempertimbangkan ceritanya ya Fadil ya untuk melanjutkan studinya, mungkin mau di Politeknik STI Alan gitu ya. Nah, bisa minta tolong dijelaskan Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira tadi program studi dan jurusan apa aja sih yang ada di Politeknik STI Alan gitu. Yang mungkin kita ketahui ada beberapa program dari Bandung, Jakarta, Makassar yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin kita sekarang minta penjelasan dari Profesor Nurliah dulu deh. Tadi pertanyaan tentang prodi ya. Tadi memang menarik karena semakin ke sini disadari bahwa Poltek ini menjadi alternatif yang luar biasa, selain memang biayanya jauh lebih murah dibanding kampus negeri ya. Kita kampus negeri lain, kita juga menawarkan terapan, artinya apply science, yang 70%-nya itu adalah praktek, 30%-nya teori, seperti itu. Nah, apa yang membedakan prodi kami dengan Bandung, Makassar, Jakarta? Basically sama ya, semuanya sama. Jadi itu ada 5 prodi. Untuk sarjana ada APN ya, administrasi pembangunan ya, negara, kemudian ada ABSP ya, administrasi bisnis sektor publik ya, seperti itu. Kemudian MSDMA, ini yang berbeda dengan MSDM biasa ya kalau di prodi di perguruan tinggi umum. Manajemen sumber daya manusia aparatur ya, ada aparaturnya karena memang originally Setialan ini didirikan untuk mendidik para aparatur negara awalnya, meskipun di tahun 2020 kita sudah terbuka untuk umum juga. Kemudian itu 3 ya, 3 prodi itu, dan itu juga ada di program Magister 1, MSDMA ini program Magister. Nah, ini untuk 3 kampus ini sama ini. Yang membedakan di Jakarta, dan ini insya Allah juga mudah-mudahan segera diikuti oleh Bandung dan Makassar, bahwa di Jakarta itu ada prodi doktornya, prodi doktor APN. Dan itu terbukanya di tahun 2019 ya. Jadi ini kita sudah masuk tahun ke-6 ya. Kita sudah ada alumni. Bahkan alumni kita, alumni di angkatan pertama itu Dr. Agun Gunanjar, beliau ketua alumni juga. Dan beliau ini anggota DPR yang tidak tergantikan ya, 7 kali. Nah, itu salah satu kebanggaan kami. Dan beberapa alumni yang wali kota di Jakarta misalnya, itu ada 3-4 alumni kami yang jadi wali kota, seperti itu. Baik Ibu, berarti tadi kalau boleh kami simpulkan, berarti di Jakarta itu ada 3 jenjang gitu ya Bu ya. Itu ada sarjana, magister, dan doktoral terapan. Kalau di Makassar dan Bandung itu ada sarjana dan magister terapan. Seperti Ibu.
Baik. Semuanya Baik. terapan ya, semuanya terapan. Begitu politeknik terapan semua, termasuk dokter kita juga terapan. Oh ya. Oke, Iya. terima kasih Bu jawabannya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya berikan kepada Bapak Afandi ya Pak. Nah, sekarang ini kan lagi banyak dibicarakan Pak tentang RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Pertanyaan saya adalah, apakah di Politeknik STI Alan ini juga sudah mengakomodasi skema RPL atau alih kredit? Dan seperti apakah mekanismenya nanti secara umum? Silakan Ya, Bapak. baik, terima kasih Mas Fadli. Luar biasa ya pertanyaan, dan isu ini merupakan isu yang masih sangat hangat-hangat saat ini ya. Terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau ini merupakan sebuah sarana untuk perguruan tinggi ya dalam rangka mempersiapkan pembelajaran sepanjang hayat tentunya. Kami di Politeknik Kesehatan Bandung, Jakarta, dan juga Makassar tentu menyambut dengan baik program rekognisi pembelajaran lampau ini. Dan khusus untuk Politeknik Kesehatan Bandung saat ini kami sudah memiliki sertifikat penyelenggaraan program RPL itu sendiri dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan tahun ini kami akan menyelenggarakan untuk program RPL. Ini salah satu contohnya. Ini adalah sebuah contoh sertifikat untuk penyelenggaraan RPL ya. Dan ini merupakan sebuah sarana penting bagi kami bahwa program RPL ini mempersiapkan masyarakat yang memang memerlukan untuk proses pembelajaran dalam bentuk RPL. Dan ini kami sangat antusias dengan program ini karena selain kami menyelenggarakan program pembelajaran yang bersifat formal, tentu pembelajaran RPL ini dipersiapkan untuk masyarakat, untuk para praktisi dan juga penyelenggara pemerintah yang lainnya, yang dalam hal ini kami bisa memberikan peluang agar proses pembelajaran kegiatannya masuk ke dalam program RPL tersebut, Pak. Nah, tentu sama halnya dengan Jakarta dan juga Makassar yang saat ini juga sedang mempersiapkan mengarah kepada program RPL ini. Ini merupakan sebuah fasilitas yang kami berikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya penyelenggara pendidikan di Politeknik STI. Iya, baik. mungkin tambahan ya, Ya, Mbak boleh Fosnya. banget, Bu. Jadi kalau di Jakarta tahun 2024 itu kita sudah menyelenggarakan ya RPL. Ini tambahan untuk menarik kawan-kawan seluruh negeri yang mau belajar. Mumpung kita belum mengenakan charge ya. Karena RPL ini kalau perguruan tinggi umum juga sudah memberlakukan. Tapi rupanya RPL ini bukan saja karena persoalan waktu ya. Kalau magister itu penyelesaian normally itu 2 tahun ya atau 4 semester. RPL ini hanya setahun ya. Practically 2 semester. Nah, ini mumpungnya kenapa harus daftar nih tahun ini? Kenapa? Karena kami belum memberlakukan biaya tambahan untuk RPL ini. Kalau di kampus lain, jadi kenapa sampai singkat? Jadi pertanyaan itu kenapa sampai singkat kok bisa 2 semester? Karena kegiatan-kegiatan teman-teman di luar sana yang bersertifikat, ya ikut pelatihan macam-macam berbulan-bulan atau pekerjaannya selama ini sudah bisa dinilai sebagai 1 angka kredit, itu nanti diakumulasi untuk menggantikan mata kuliah yang relevan. Sehingga mata kuliah yang harusnya diambil tidak lagi perlu diambil karena ada tim penilai ya, jadi ada tim penilainya. Nah, ini menariknya. Kawan-kawan yang mau masuk RPL, magister hanya setahun, silahkan daftar, karena kami belum mengenakan biaya. Kalau di kampus lain, setiap pengalihan 1 kredit dari semua kegiatan di luar yang bersertifikat itu bernilai. Harus dibayar. Misalnya ada kampus, nggak perlu sebut ya, 1 SKS misalnya dibayarnya 1.500.000 gitu ya. Kalau kami masih gratisan, jadi tim penilai itu masih gratisan kerjanya, nggak dibayar. Tapi teman-teman bisa menghemat waktu untuk sekolah S2. Kalau di kampus lain itu mereka mengatakan ini perlu memang karena kerjanya ekstra ya. Itu luar biasa, dalam seminggu harus menyelesaikan dokumen-dokumen kawan-kawan yang mendaftar apakah layak untuk dinilai menjadi mata kuliah. Itu kelihatan kerjanya luar biasa. Nah, kalau teman-teman di perguruan tinggi yang sudah memperlakukan RPL, mereka menilainya bahwa ini harus sesuatu yang berbayar. Kawan-kawan yang masuk RPL, oke lah, mereka bisa menyingkat waktu hanya setahun belajar, tapi it doesn't mean bahwa mereka tidak membayar lebih.
seperti itu ya. Jadi namanya kan kalau perguruan tinggi umum sekarang kan mereka harus marketingnya tinggi ya, karena mereka sudah harus BLU ya. Mereka harus Ya. mengupayakan anggaran sebesar-besarnya masuk dari mahasiswa. Nah, mumpung Politeknik ini belum mengenakan biaya itu karena ini masih konsultasi terus dengan Kemenkyu ya. Silahkan, ini program unggulan di program magister ya. Di S1 juga kita sudah berlakukan lama, tapi program magister kita sudah memberlakukan itu. Silahkan segera mendaftar. Wah, luar biasa sekali ya Ya. Fadil ya. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja, jangan ragu untuk daftar di Politeknik STI Alan karena kita sudah Benar. memperlakukan RPM. Jadi RPL itu kalau bahasa kita tuh diskon mata kuliah gitu kali ya. Di diskon juga ya? Ya, Murah benar. dong. Murah. Begitu ya Prof ya? Masih murah. Nanti kalau sudah dapat Oh. ini biaya tarif bisa kita kenain biaya lagi kan. Nah, mumpung masih Waduh. murah daftar segera gitu. Ayo, Daftar daftar. segera, guys. Gitu. Diskon mata kuliah, diskon waktu, Betul. diskon biaya. Nah, banyak Prof. diskonnya nih Nasmi, Politeknik. Prof. Nasmi sebenarnya kalau di kampus Ya. lain nggak diskon biaya, malah lebih mahal karena Ya. mereka ini Waduh. para pejabat-pejabat daerah ya yang mau sekolah, ini waktu kan bagi mereka sangat berarti, jadi mereka bersedia bayar mahal. Tapi Ya. kita di Poltek belum menerapkan itu, masih konsultasi terus, Ya, maka harus segera karena- daftar gitu. Iya, karena belum ada PP tarifnya ya, Prof. Jadi Iya, kita masih belum. ikut dengan tarif yang sekarang, jadi masih gratis gitu. Makanya Wow. rugi kalau nggak daftar tahun ini. Ah, rugi Fadil. Dengarkan ya teman-teman, daftar sekarang, besok harga naik. Ayo, Benar. ayo, Mungkin daftar, harga daftar. naik. Ya, baik. Kalau tadi kita berbincang tentang alumni yang tadi sudah ada bocorannya ya Fadil, ya, tadi yang buat tadi R, ada yang jadi Wali wali kota kota. ya tadi ya gitu ya. Nah, kita tuh pengen tahu lebih detail lagi nih Bapak dan Ibu. Gimana sih jejak karirnya para alumni dari Politeknik STI Alan? Jadi kita mau minta masing-masing pandangan dari Politeknik STI Alan Makassar, Bandung, dan Jakarta. Mau minta bocoran gitu. Kurang lebih di sana tuh udah jadi apa sih sekarang alumninya begitu. Kami persilakan kepada Ibu Najmi dulu. Dipersilakan Ibu. Ya, baik, makasih Prof. Nur dan Pak Nur Afandi yang saya hormati. Ya, jadi memang kampus kita itu legend ya dalam mendidik birokrat ya, mendidik ASN. Tapi sejak kita bertransformasi menjadi politeknik, maka lulusan calon mahasiswa kami itu bukan hanya dari kalangan ASN, tapi juga dari lulusan SMA, dari lulusan SMK. Nah, oleh karena itu sehingga lulusan kami itu bukan lagi tidak harus bekerja di birokrat saja di ASN, tapi juga bisa bekerja di sektor profesional ya, misalnya di BUMN, di BUMD. Bahkan ada 2 mahasiswa kami itu yang termasuk sukses berwirausaha di Makassar. Ada satu alumni S2 kita itu terkenal sebagai pengusaha jilbab ya di Makassar. Jilbabnya itu ya sekelas button scarf lah gitu ya. Wow. Itu alumni kita gitu ya. Dia sukses Oh, berwirausaha. Kemudian ada juga lulusan S1 kami itu sukses dengan usaha kuliner, semacam usaha kayak ayam bakar lalap gitu ya. Dan itu adalah lulusan kita. Kemudian ada juga lulusan kita itu yang kerja di BUMN. Ya, karena kan kami ada program studi administrasi bisnis sektor publik. Jadi lulusan kita itu dari profil lulusannya memang mereka bisa bekerja sebagai administrator di sektor bisnis ya, termasuk di BUMN atau di BUMD, bahkan di private. Ada juga lulusan kami itu yang sekarang ini sudah menjadi manajer di salah satu koperasi swasta besar di Makassar, Hasamitra. Ya, kayaknya Hasamitra itu seingat saya itu bukan hanya di Makassar sih, ada juga di luar Sulawesi ya. Dan dia sudah menjadi salah satu manajer pemasaran di Hasamitra. Ada juga yang kerja di BSI, ya sehingga karena ada lulusan kita itu yang ada mungkin kurang lebih 5 orang yang keterima di BSI, sehingga akhirnya tahun lalu itu payroll kami itu sebagian pindah ke BSI. Ya, karena akibat dari approach ya dari lulusan kita yang kerja di BSI.
ada juga yang di Pegadaian, dan juga ada beberapa kerja di perusahaan daerah, misalnya di PD Pasar, PD Parkir, dan PD BUM apa nih? Perunda Air Minum atau PDAM yang kita kenal selama ini. Baik. Demikian, terima kasih. Wah, Terima kasih, keren-keren Bu. banget nih yang dari Makassar Betul. ya, Fadila. Kalau kita mau tahu dari Bandung, silakan, Bapak Baik, Nur. terima kasih Mbak Ajeng ya. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Prof. Najmi ya. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kalau kita ingin melihat track record dari alumni kita tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita bisa melihat proses perjalanan transformasi Politeknik SDA Lan terlebih dahulu, bahwa tentu perguruan tinggi di bawah lembaga administrasi negara ini kan kita sudah lahir sejak 1960 yang dulu disebut sebagai perguruan tinggi kedinasan ilmu administrasi. Lalu bergerak pada beberapa tahun berikutnya berpindah menjadi namanya Akademi Ilmu Administrasi. Lalu bergerak bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Dan sejak tahun 2020 kita sudah beralih menjadi Politeknik SDA Lan. Melihat durasi rentan waktu yang sangat panjang, tentu banyak alumni kita. Nah, tidak hanya alumni-alumni yang bergerak di sektor publik, artinya yang dari dulu hingga saat ini mereka memang inline dengan prodi-prodi yang dijalankan, bergerak di sektor-sektor pemerintahan, baik nasional, daerah, dan juga di wilayah pedesaan. Tetapi juga alumni-alumni kita juga ada yang memang bergerak di sektor private, dalam hal ini adalah berwirausaha. Nah, tentu ini sebuah pilihan bagi alumni kita, tetapi bahwa sebaran alumni kita yang ada di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali, yang tadi terlihat dari awal hingga saat ini. Dengan demikian, sebaran alumni ini yang ada di seluruh Indonesia, artinya mereka tidak hanya berada pada satu segmen saja di sektor pemerintahan, tetapi mereka juga ada di BUMN, ada di BUMD, dan juga di sektor-sektor private tadi sudah disampaikan oleh Prof. Najmi, ada di perbankan, dan juga tentu berwirausaha yang selama ini juga dinaungi, dibina oleh kami yang alumni-alumni yang sudah bertransformasi dari Politeknik SDA Lan Bandung. Kita naungi untuk berwirausaha, kita memiliki yang namanya pusat inkubator bisnis untuk memberikan penguatan-penguatan pada alumni yang akan memang berkarir atau berkarya di sektor wirausaha. Tentu banyak juga di sektor-sektor pemerintah yang merupakan bagian utama kami di bagian pelayanan-pelayanan di sektor publik itu sendiri. Demikian, Mbak Ajeng. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi teman-teman, alumni SDA Lan itu tidak semuanya juga menjadi birokrat atau ASN ya. Betul. Dan tersebar seluruh Indonesia. Betul. Cukup banyak di berbagai sektor gitu ya, tersebar di penjuru Indonesia gitu, Fadil. Oke, betul sekali. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ke Ibu Nurliah, dan bisa juga ditambahkan oleh Ibu Najmi dan Pak Nur juga. Nah, tadi kita sudah bicara tentang prestasinya, prestasi dari para alumni. Nah, kita beralih kepada prestasi dan keunggulan. Apa saja yang menjadi kebanggaan Politeknik SDA Lan, baik dari sisi akademik maupun capaian mahasiswanya? Masya Allah. Menyambung dulu tadi ya, bagaimana alumni kita. Used to be, sebelumnya itu kalau datang ke daerah-daerah ya, nanyain bagaimana LAN itu, mereka itu ada istilah susah masuk, susah keluar. Itu. Susah masuk, susah keluar. Artinya LAN itu begitu menjaga, Politeknik begitu menjaga kualitas ya di dalam internal untuk benar-benar mendidik mahasiswanya. Tapi tentu itu kemudian bergeser gitu kan, sejak kita bertransformasi tidak lagi seperti itu ya, jadi terbuka masuknya, dan juga dosen malah sekarang ini yang mengejar-ngejar mahasiswa supaya cepat selesai ya. Karena itu bagian dari syarat untuk unggul, mahasiswa harus 70% bisa selesai on time, seperti itu ya. Jadi
Jangan diragukan lagi bahwa ini susah masuk, susah keluar ya, insya Allah. Tapi memang perlu tes. Iya, jadi alumni kita itu, apalagi mahasiswa yang sedang sekolah sekarang ini ya, itu mereka senang bukan lagi tingkat nasional, mereka ikut lomba prestasi seperti itu ya. Mereka mendapatkan banyak sekali award di tingkat internasional. Ya, misalnya saja lomba matematik gitu ya, internasional matematik itu mereka ada yang mendapat penghargaan gitu kan, ada yang bahasa Inggris juga mereka dapat penghargaan internasional. Saya nggak hafal ya, tapi lumayan mereka membanggakan, bahkan di masa-masa bulan Ramadan tahun lalu itu ada yang ikut sampai ke Korea ya, ikut karena mereka menjuarai lomba internasional training seperti itu. Dan kita mendorong semua informasi, terutama LAN ini kan banyak peluang-peluang informasi ya yang di-share ke grup-grup pegawai, dan itu rupanya juga peluang kerjasama ini kepada mahasiswa. Jadi kita mendorong juga nih mahasiswa melalui Kaprodinya, ayo didorong mahasiswanya untuk ikut. Nah, alhamdulillah mereka banyak yang ikut, dan itu seperti perlombaan. Apalagi sekarang di Politeknik ini sudah memungkinkan, sudah 3-4 tahun terakhir ada beasiswa ya. Beasiswa prestasi akademik seperti itu, bukan saja akademik tapi non akademik juga diberikan beasiswa, sehingga itu membuat mereka berlomba-lomba lah untuk ada kebanggaan gitu bahwa mereka diberikan beasiswa karena ada prestasi yang mereka capai seperti itu. Baik. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kalau tadi kita ngebahas katanya, nih RPL nggak ada penambahan biaya kuliah gitu kan ya. Kita mau tahu, emang berapa sih Bapak Ibu biaya kuliah di Politeknik STIA LAN? Wow, kalau di Jakarta izin Prof Natsmi dan Pak Dir Bandung ya, Pak Avandi. Kalau di Jakarta ini saya mengatakan sekolah-sekolah SMP, SD swasta ya, itu lebih mahal biaya bulanannya dibanding biaya semesternya. Kan penasaran nggak Fadil berapa nih kira-kira nih, coba. Dibanding biaya semesternya, satu semester sekolah di Poltek itu, kalau bandingkan sekolah-sekolah swasta Jakarta lebih mahal bulanannya gitu. Nah, ayo tebak biar penasaran gitu. Ayo, berapa coba berapa? Ada yang tahu? Berapa Prof? Silakan Prof. Dapat giveaway ya Prof? Oh, dapat giveaway. Dapat hadiah nih nanti kalau jawabnya benar. Coba kalau di Jakarta bulanan itu biasa 2 juta per bulan loh. Biasa itu kalau sekolah swasta 2 juta. Kita ini 3.500.000 per semester. Artinya 6 bulan. Dibagi Jadi tuh berapa per bulannya? 3.500.000 bagi 6 bulan. 3 Ya juta kan? Prof. 3 juta ya? 3 juta Prof. 3.500.000. bahkan. Berarti 500-nya untuk kegiatan kemahasiswaan gitu. 2.500.000 uang pangkal yang hanya siap dibayar pada saat masuk, dan per semesternya itu hanya 3 juta Prof. S1 ya, S1 ya, 3 juta. Ya. 31, jadi luar biasa. Saya bilang sayang kalau mahasiswa kita ini, calon-calon mahasiswa kita ini mungkin karena kita approach-nya tidak begitu besar ya, seperti misalnya kampus-kampus umumnya. Tapi sayang kalau mereka nggak tahu bahwa kita eksis untuk mereka, hadir untuk mereka dengan biaya yang sangat murah, fasilitas negara yang luar biasa. Ya, baik. Mungkin untuk sarjananya, tadi magister sama doktoralnya belum dikasih bocoran nih. Mungkin dari Bu Natsmi untuk magisternya boleh kasih bocoran Bu? Biayanya berapa? Kalau magister itu 7.500.000 tanpa uang pangkal. Per semester? Per semester. Wow. Dan sejak tahun lalu bersama dengan Kampus Jakarta dan Kampus Bandung, kami sudah melakukan revisi kurikulum, Mbak. Jadi untuk selesai di program magister kita itu yang dulunya ditempuh 4 tahun, sekarang bisa bukan 4 tahun, maaf, 4 semester. Sekarang bisa dengan 3 semester saja sudah selesai. Karena teori itu hanya 2 semester, kemudian di semester 3 itu udah penyusunan tesis. Sehingga kemarin ini waktu wisuda 2025 itu sudah ada beberapa lulusan program magister kami itu yang selesai dengan 3 semester saja. Wow, gitu. Keren banget. Jadi lebih cepat lagi selesainya, Mbak. Baik, kalau biaya doktoralnya Bapak dan Ibu, mungkin kami persilakan. Biaya doktor sebenarnya bisa dilihat website, tapi itu memang masih jauh lebih murah ya. Itu saya takut salah, tapi itu sekitar 14 juta ya per semester. Kalau kampus-kampus lain itu sudah 20 jutaan ya. Seperti itu. Dan itu tadi kelebihan kita kok nggak ada biaya gedung ya Bu Natsmi ya.
Harusnya ada ya. Tetapi Iya, karena kalau memang kita hadir untuk masyarakat nih, masih milik negara nih, iya, kita belum BLU, kita belum ada biaya masuk ya, uang biaya pangkat gedung. ya, nggak ada. Ya. Heeh. Masih Wah, Masya free. Allah, keren banget. Politeknik keren banget kok. Kayak Oke. biayanya memang paling murah daripada perguruan tinggi yang lainnya ya, Fadil ya. Betul sekali. Ya. Nah, untuk menutup sesi kita hari ini, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir nih dari saya. Jika saya adalah calon mahasiswa, apa sih yang akan membuat saya yakin untuk kuliah di Politeknik STI Alan? Nah, kita coba dari Bapak Afandi dulu deh. Gimana Ya. tuh, Pak? Akan meyakinkan Ya, saya. baik, terima kasih. Ini menarik sekali pertanyaannya ya. Untuk memastikan dan meyakinkan kepada calon mahasiswa. Baik, ada beberapa poin strategis yang tentu didapatkan ya. Pertama adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan di Politeknik ST Alan ini tentu sangat berbeda dengan yang lain. Pertama adalah yang pertama mahasiswa yang masuk ke Politeknik ST Alan ini dibekali dengan program pendidikan karakter. Ini yang pertama dulu. Jadi mereka tidak hanya dididik dengan pendidikan-pendidikan formal saja, seperti pengembangan pengetahuan saja, tetapi ada program pendidikan karakter dari awal masuk sampai mereka lulus. Ini menjadi salah satu hal penting ya. Hal penting yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, pendidikan karakter ini kalau di Bandung itu kerjasama dengan Rindam 3 Siliwangi dan juga kerjasama dengan mitra-mitra kita. Nah, yang berikutnya, selain mereka mendapatkan pendidikan pengembangan karakter, yang kedua adalah mereka akan mendapatkan selain ijazah adalah sertifikat kompetensi. Jadi ketika kuliah di Poltek ST Alan itu tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi adalah sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian yang dimiliki oleh para mahasiswa. Sehingga ketika mereka lulus, ini bisa dijadikan sebuah prototipe, portofolio untuk para alumni-alumni bisa untuk langsung beraktivitas menjalankan karirnya di dunia kerja. Nah, ini menjadi salah satu peluang juga selain pengembangan karakter dan juga memiliki sertifikat kompetensi. Dan ini sertifikat kompetensi dikelola oleh LSP. Kami memiliki lembaga sertifikasi profesi dan sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini yang menjadi penguatan bagi mahasiswa. Dan yang ketiga, mahasiswa kami diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan non-akademik ekstrakurikuler. Kami tentu memiliki memberikan peluang kepada mahasiswa dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada lembaga kemahasiswaan, dan juga ada himpunan-himpunan mahasiswa yang ada. Dengan aktivitas kegiatan yang memang sangat bagus untuk karya mahasiswa, ini memberikan peluang mahasiswa untuk dapat beraktivitas di kegiatan-kegiatan non-kurikuler. Nah, ini yang menjadi penguatan penting bagi para mahasiswa tentunya yang akan masuk di Politeknik STIA LAN, baik di Bandung, Jakarta, maupun yang ada di Makassar. Ya, tentu dengan biaya yang murah tadi, tetapi Betul. kita juga memiliki keunggulan-keunggulan atau hal-hal penting yang nantinya dirasakan oleh para mahasiswa kita. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih banyak Bapak jawabannya. Mungkin dari Ibu Najmi ada yang mau ditambahkan, Ibu? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tadi menambah yang sudah disampaikan Prof. Nur ya. Kami juga di Makassar sudah ada LSP-nya, sehingga itu juga akhirnya menambah portofolio lulusan kita untuk diterima ya, untuk bersaing di dunia kerja. Kemudian yang juga mungkin bisa saya tambahkan bahwa lokasi di kampus Poltek Makassar itu berada di jantung kota, ya, sangat strategis lokasinya. Jadi dekat kemana-mana. Nah, kemudian untuk
mahasiswa lulusan sarjana itu kan kalau kita lihat ini mahasiswa S1 kita ya, sarjana terapan kita itu kan sekarang mereka ada di Gen Z ya, yang usianya itu kurang lebih tahun 2000-an gitu. Nah, sementara tahun 2018 itu ya di 3 kampus itu kita kedatangan dosen-dosen milenial. Ya, di Makassar itu ada 18 dosen dari generasi milenial. Sehingga di pembelajaran di kelas itu mereka itu sangat interaktif karena mereka kan sangat sangat menguasai teknologi pembelajaran ya. Jadi terkait dengan tuntutan digitalisasi perkuliahan, digitalisasi pembelajaran itu dapat di Politeknik Setiawan Makassar juga, begitu juga dengan teman-teman di Jakarta, Bandung, karena itu tadi di tahun 2018 itu kita kehadiran 18, sementara dosen Makassar itu kurang lebih hanya 42, 45, kurang lebihnya begitu deh. Jadi setengah dari dosen kita itu adalah generasi milenial. Kemudian yang juga menjadi penguat ya keunggulan di Politeknik Setiawan Makassar adalah sebagaimana tadi juga yang disampaikan oleh Pak Nur ya, Direktur Bandung, kami juga membuka ruang bagi mahasiswa itu untuk berekspresi. Ya, kami ada kegiatan yang mewadahi 3 kampus. Jadi pada saat kegiatan Bisnatalis itu 3 kampus itu berkolaborasi untuk berekspresi, mengikuti beberapa lomba-lomba, baik lomba-lomba yang sifatnya akademik, misalnya penalaran atau penulisan karya ilmiah, juga lomba-lomba non-akademik, misalnya lomba olahraga, lomba seni, begitu, yang 3 kampus. Nah, itu juga menjadi keunggulan kita. Jadi saya rasa kehadiran Poltek Setiawan di 3 kampus itu menjadi keunggulan juga ya, karena untuk semua kegiatan Tridharma itu kita itu sering kerja bareng gitu ya. Kolaborasi kita 2 tahun terakhir ini tuh sangat intens untuk kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, untuk program magister terapan, mahasiswa kita itu kan sebagian besar berada, mereka udah kerja ya, mereka bekerja di berbagai instansi pemerintah daerah, juga ada di pemerintah pusat, juga ada yang berwirausaha, sehingga di kelas itu mereka seakan-akan berada pada forum diskusi, seakan-akan berada pada forum stakeholders meeting. Jadi mahasiswa kita itu kalau misalnya kita udah masuk ke kelas diskusi ya, itu mereka itu sangat menyukai ya, karena mereka itu yang di tempat kerjanya itu tidak pernah berdiskusi, berkomunikasi pada satu forum, itu di kelas itu mereka seakan-akan berada pada satu forum stakeholders meeting begitu. Jadi itu juga yang memperkaya suasana belajar di program magister terapan di Politeknik Setiawan Makassar 3 kampus. Demikian barangkali yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Nah, mungkin sebagai penutup ya, kita berikan kepada Ibu Nurlia untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana untuk meyakinkan saya sebagai calon mahasiswa mungkin. Wow, we have 10 reason. Yes. 10 alasan kenapa Anda harus tertarik ya ke Politeknik ya. Jadi bukan saja di Jakarta tapi juga Bandung, Makassar. 1, dari posisi kampus sangat strategis. Baik Jakarta, Bandung, Makassar. Kalau Jakarta misalnya luar biasa, di Jakarta Pusat akses transportasinya kereta gitu kan, yang mass transportation deket banget, jalan kaki sekaligus dapat 10.000, enggak, ini cuma dapat 2.000 langkah paling ya. Dan kaki dari stasiun kereta karet itu ke kampus kalau Jakarta ya, tapi juga di Bandung juga pusat kota, di Makassar juga pusat kota makan enak ya, Prof. Najmi ya. Itu pertama. Ya, Prof. Yang kedua, tentu saja ketika kita kuliah itu bukan hanya ilmu yang kita ingin dapat, tapi jejaring, networking. Jejaring kawan-kawan, bahkan kita ini akan selalu berusaha menghubungkan antara anak S1, S2, S3 dalam kolaborasi riset. Masih mahasiswa pun sudah ikut berkolaborasi dengan dosennya untuk melakukan riset. Artinya kami akan membuatkan dan Anda terexposure kegiatan-kegiatan yang membuat jejaring Anda lebih luas. Karena jejaring itu penting di masa sekarang ini ya. Yang ketiga tentu saja karena namanya Politeknik terapan, Anda siap kerja, bukan Anda masuk di suatu instansi kemudian belum tahu apa-apa.
banyak sekali mahasiswa kita ketika sudah PKL, karena itu kewajiban sekarang jadi 6 bulan ya, praktek kerja lapang itu, mereka kemudian ditawarin langsung kerja di tempat mereka PKL, karena memang melihat bagaimana mereka sudah langsung mampu gitu ya. Dan itu terlihat dari pembelajaran. Tadi memperkuat saja Prof. Nasmi, bagaimana pembelajaran di kelas itu langsung praktek. Misal saya ngajar administrasi, saya minta mahasiswa saya nggak ada ujian tengah semester, ya. Tapi coba praktek sekitar Anda ada masalah administrasi apa? Dia cari misalnya kantor desa atau kantor lurah atau tempat bimbel atau apapun pelayanan-pelayanan umum masyarakat di RT RW yang belum ada administrasi yang bagus. Ya, dan mereka datang hadir untuk memperbaiki itu. Mereka membuatkan aplikasi pendaftaran seperti itu, aplikasi peminjaman sarana prasarana yang di kantor-kantor mereka ini belum ada seperti itu. Tapi mahasiswa kami datang. Ini baru semester 1 loh. Mereka sampai dipikirnya mereka ini udah semester akhir menulis skripsi. Kita melatih mereka untuk independen. Mahasiswa yang selama ini nggak bisa ngomong gitu kan, mereka mengatakan, Bu, karena kami dipaksa untuk bicara dengan masyarakat, saya akhirnya sekarang tahu bagaimana caranya bicara kepada masyarakat itu. Nah, itu salah satu perubahan ya. Itu ada 10, ini baru 4. Saya kira kalau 10 semua saya jelaskan bisa sampai sore ini gitu ya. Tapi intinya adalah di saat tenaga kerja kita ini, usia tenaga kerja kita ini semakin tinggi ya, kita memang membutuhkan kampus seperti Politeknik ini ya untuk bisa ikut bersama Dikti sebenarnya karena kita di Bawalan mendidik tenaga kerja yang siap pakai ya, bukan saja di sektor publik tapi juga non publik seperti itu ya. Baik. Baik. Baik, jadi gimana Fadil? Udah semakin yakin? Udah semakin yakin dong, dan Bu Nurlia tadi baru menyebutkan 4. Mungkin teman-teman bisa mencari 6. Sisa alasannya di website dan media sosial. Dan Nah, tentunya datang ke kampus. udah semakin yakin ya pokoknya ya. Ya, Nah, buat teman-teman atau kawan LAN yang tertarik untuk daftar di Politeknik, silahkan menghubungi nomor WhatsApp mungkin yang ada di sini. layar nantinya. Jadi nanti ada nomor WhatsApp-nya dari Makassar, Bandung, dan Jakarta begitu ya. Jadi untuk pertanyaan lebih detail dan lanjutnya silakan hubungi nomor yang ada di layar ini. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk penjelasan yang sangat komprehensif dan membuka wawasan kita terkait dengan Politeknik STI Alan gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu nih bahwa di Politeknik STI Alan itu bukan hanya sekedar kampus vokasi, tetapi institusi strategis yang menyiapkan sumber daya manusia unggul, profesional, dan siap berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan maupun sektor publik secara lebih luas. Begitu, Fadil. Jadi semoga podcast ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi masyarakat, khususnya calon mahasiswa untuk semakin mengenal keunggulan dan peran penting Politeknik STI Alan dalam membangun bangsa. Baik. Untuk itu saya Ajeng Rismaya dan rekan saya Fadil Ramadhani. kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dari Makassar, Bandung, dan Jakarta. See you everyone.